sejahtera bagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi hari ini, Senin 20 September 2021 dalam ibadah doa keluarga. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak. Puji syukur dalam nama Tuhan Yesus buat kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga sampai hari ini kita masih terus dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak pernah sedikit pun Dia meninggalkan kita. Mari kita awali ibadah hari ini. Kita menyanyikan dari NKB 112. Kita menyanyikannya 3 bait. Kristus yang menjadi dasar dan kepala gerejanya, yang terpilih dan mulia, menyatukan umatnya. Gunung batu kau beriman dan tempat naungannya. Kami datang hari ini dalam bakti dan sembah, dan hampiri kami pula dalam kasih-Mu Bapa. Doa kami, oh dengarlah, berkat-Mu curahkanlah. Mari puji Allah Bapa, mari puji Putranya, mari puji Roh Penghibur, ketiganya yang esa, satu dalam kemuliaan, kini dan selamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang teramat baik, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih dan pemeliharaan-Mu senantiasa pada kami anak-anak-Mu hari lepas hari. Ya Bapa, kalau pada saat ini kami kembali boleh bersekutu, boleh merenungi firman Tuhan, juga mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya biarlah firman itu tidak akan tertabur dengan sia-sia. Tuhan pimpin pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu hari ini. Pimpin hati, jiwa, dan pikiran kami agar hanya hati kami boleh tertuju kepadamu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari 1 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa menyatakan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah dasar dan penopang kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memperhatikan seorang tukang bangunan, ketika ia akan membangun sebuah rumah atau sebuah bangunan, maka pertama-tama yang ia lakukan adalah ia menggali tanah
untuk membuat pondasi dan kemudian dilanjutkan dengan membangun atau membuat tiang-tiang penopang. Nah, ketika ia menggali tanah, maka kedalaman tanah yang digali disesuaikan dengan seberapa besar bangunan yang akan dibangun dan juga disesuaikan dengan denah bangunan yang sudah dibuat. Nah, ketika ia juga membangun atau mulai mendirikan penopang atau tiang-tiang penyangga, begitu juga seperti ketika menggali fondasi juga memperhitungkan hal-hal yang memungkinkan untuk tiang atau penopang itu pada akhirnya bisa menjadi penopang yang kokoh dan kuat bagi bangunan, sehingga bangunan nanti yang akan didirikannya akan bertahan dengan cukup lama, tidak mudah roboh, dan tentu saja akan menghasilkan sebuah bangunan yang nyaman, yang bisa dipergunakan oleh si pemilik rumah atau bangunan tersebut. Jadi memang ketika tukang bangunan membuat sebuah rumah, maka pertama-tama yang ia lakukan adalah membuat fondasinya, lalu dilanjutkan dengan tiang-tiang penopang, dan kemudian sampai kepada atapnya. Nah, di dunia peradilan, yang menjadi dasar dan penopang dari sebuah kebenaran adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya berisi undang-undang yang terkait hukum-hukum yang mengatur tentang perkara-perkara yang akan diputuskan di dalam persidangan. Dan tentu saja juga didukung atau ditopang dengan bukti-bukti baik berupa dokumen-dokumen maupun saksi-saksi untuk memperkuatnya. Nah, lain halnya dengan kehidupan kekristenan, di mana kita meyakini bahwa Alkitab yang di dalamnya mengisahkan tentang Yesus dan ajaran-ajarannya menjadi dasar iman dan penopang kebenaran. Namun, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ketika kita mencermati bacaan kita saat ini, justru Paulus ketika menuliskan surat ini kepada Timotius yang tujuannya untuk menguatkan tugas pelayanan Timotius, yang mengatakan bahwa jemaat Allah adalah dasar dan penopang kebenaran. Namun, ketika kita memperhatikan lebih lanjut lagi, maka sebenarnya apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa jemaat Allah adalah dasar dan penopang kebenaran, hal ini dikaitkan oleh Paulus bukan karena tanpa alasan. Karena ketika Paulus menuliskan surat ini, kita bisa melihat di ayat yang sebelumnya, khususnya di pasal 1 ayat 3 dan 7, yaitu apa yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius dalam suratnya ini merujuk kepada apa yang sedang dihadapi oleh Timotius, yaitu adanya berbagai ajaran sesat. Nah, dalam rangka itulah Paulus menyinggung juga tentang ibadah dalam jemaat, tentang sifat-sifat para pemimpin, tentang ajarannya sendiri, dan respon Timotius terhadapnya. Dan yang menjadi pokok perhatian Paulus adalah bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Kata keluarga yang diterjemahkan dari bahasa Yunani oikos berarti rumah, merujuk kepada penghuni rumah tangga atau keluarga. Nah, oikos ini justru dipahami sebagai orang-orang yang tinggal bersama, yaitu adalah tentang jemaat yang masih berkumpul di rumah-rumah. Jadi bukan keluarga besar atau keluarga inti, tapi mau berbicara soal jemaat. Ini maksudnya adalah tentang jemaat yang dalam rangka iman hidup bersama pada waktu itu. Ayat 3 kita bisa lihat juga di situ disebutkan ada kata penilik yang berfungsi sebagai pemimpin atau orang tua dalam rumah jemaat tersebut. Nah, bicara tentang jemaat Allah yang hidup adalah orang-orang yang berkumpul di sekitar Allah dalam ibadah. Dan ini mengingatkan kita kepada umat Israel yang berkumpul di sekitar kemah suci. Keluarga dan jemaat Allah itulah yang kemudian disebut oleh Paulus sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kebenaran dari kata aletheia
Atau artinya adalah apa yang sesungguhnya, tingkah laku yang benar. Nah, di ayat 16 kita bisa baca dan perhatikan bahwa jelas bahwa kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran tentang Kristus. Kebenaran yang kemudian ketika kita merujuk pada ayat-ayat sebelumnya adalah kebenaran yang justru terancam oleh pengajar sesat. Jika keluarga dan jemaat itu kacau, maka kebenaran akan goyah dan runtuh. Dan tentu saja kehidupan berjemaat pada waktu itu akan hancur. Nah, disinilah Paulus ingin mengatakan bahwa kebenaran tentang Yesus itu bisa menjadi kabur atau tidak jelas, baik di dalam jemaat maupun ketika keluar, sedangkan Allah sebenarnya menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jemaat adalah orang yang sudah mendengar dan percaya, yang pada gilirannya mau memberitakan Kristus supaya orang lain percaya. Kebenaran tentang Kristus yang memungkinkan kita menyembah Allah, dan kebenaran itu akan menjadi jelas ketika jemaat hidup sesuai dengan kebenaran itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, apa yang ditulis oleh Paulus ini mau supaya Timotius dikuatkan, tetap kuat dalam tugas pelayanan dengan mengingat tempat jemaat dalam rencana Allah sebagai penopang kebenaran yang agung, yaitu tentang Kristus. Dan kita, walaupun tugas kita tidak persis sama dengan Timotius, tapi kita sebagai jemaat dapat berperan dalam entah itu menguatkan atau justru melemahkan jemaat, sehingga kebenaran Kristus menjadi lebih jelas atau sebaliknya, menjadi lebih kabur atau tidak jelas. Nah, kita sedang diperhadapi pada pandemi yang sedang kita alami saat ini, yang memang sangat terasa melemahkan kehidupan kita sebagai jemaat. Di antaranya apa? Yaitu di antaranya ketika kita tidak dapat dengan mudahnya bertemu, saling bersapa, saling berjabat tangan, merangkul, saling memberi senyum secara langsung, dan hilangnya sentuhan-sentuhan fisik yang semua itu menjadi wujud kehangatan sebuah keluarga jemaat. Itu terasa hilang karena pandemi ini. Tetapi justru ketika semua itu sedang kita rasakan dan alami, kita berharap bahwa ini justru menjadi tantangan buat kita. Untuk apa? Untuk tetap dapat menjaga kebenaran tentang Kristus, yaitu menjadi jemaat yang tidak kehilangan cinta kasih. Terus dapat saling berbagi, peduli, saling mendukung, dan saling mendoakan. Sehingga pada akhirnya kita tetap menjadi dasar dan penopang kebenaran Kristus yang menjadi alat bagi karya keselamatan Allah dimanapun kita berada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan memampukan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita bawakan permohonan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kembali kami hendak bersyukur kepadamu atas kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami hingga saat ini. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, seperti yang Engkau sampaikan dalam firman-Mu, agar semua orang dapat mendengar kabar baik dan percaya kepadamu, kami mau berdoa untuk mereka yang belum mengenal Engkau, terutama saudara-saudara kami, suku-suku bangsa setanah air. Kami mau berdoa supaya Allah mengirimkan orang-orang yang terbeban dalam pelayanan misi, agar dapat menjangkau mereka yang belum percaya. Kami juga mau berdoa agar Engkau mau membuka kesempatan bagi penyebaran Injil melalui bidang pelayanan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kami tersebut.
Kami juga memohon agar Tuhan juga mau mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan misi tersebut, termasuk juga pengadaan Alkitab dan traktat terjemahan bahasa yang dapat digunakan oleh suku-suku bangsa tersebut. Kiranya Roh Kudus bekerja agar mereka dapat menerima firman-Mu dan kemudian bertumbuh dalam iman kepada Allah, juga agar ada persekutuan antara orang percaya dan persekutuan itu menjadi bertambah erat. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sudah percaya agar juga dapat menyampaikan Injil kepada orang-orang di sekitarnya yang belum mendengar Injil, supaya semua orang menjadi percaya dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah yang Maha Kudus, kami juga mau berdoa bagi para pemimpin gereja, pelayan, dan pekerja misi yang ada, supaya Allah juga mau memampukan mereka untuk senantiasa menyampaikan kebenaran dan hidup dalam kebenaran Allah. Pada pagi hari ini, kami juga sama-sama mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang tinggal di Papua, agar Kamtipnas di Papua dapat segera pulih kembali, dan para anggota Polri dan TNI yang sedang menjalankan tugas pemulihan situasi keamanan di Papua agar juga diberikan perlindungan. Berikanlah kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat di Papua. Juga berikanlah hikmat dan kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami agar dapat menyelesaikan masalah yang ada dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar perintah-Mu, ya Allah yang kasih. Ya Allah Bapa kami juga membawakan dalam doa rencana penyelenggaraan PON ke-20 Papua yang akan dilaksanakan mulai tanggal 2 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2021 yang akan diselenggarakan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Timika, dan Kabupaten Merauke, yang mana diselenggarakan di tengah situasi pandemi COVID-19 dan kekhawatiran akan situasi keamanan dan penyakit malaria. Kami mau berdoa agar Engkau memberkati segala persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui panitia PON dalam hal arena penyelenggaraan, juga untuk konsumsi, akomodasi, dan transportasi nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar, termasuk juga untuk kesehatan dan keselamatan para atlet yang bertanding berikut seluruh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kiranya PON ke-20 Papua ini dapat mendatangkan sukacita, kebanggaan, dan berkat bagi kami semua. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mau membawakan doa-doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar boleh memberikan kita kekuatan di tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini. Tetap bersandar, berpegang teguh bahwa kasih setia Tuhan tetap nyata dan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari NKB 191, bait yang pertama dan ketiga. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua
muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Biarlah kita sebagai umat yang percaya terus berusaha menjadi dasar dan penopang kebenaran Kristus, sehingga melalui kita karya keselamatan Allah boleh dinyatakan dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memampukan kita semua dan memberkati kita semua. Amin.